Abbad bin Bisir al-Ansharira. Dalam perjalanan pulang dari perang Dhatur Rika, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk bermalam di suatu tempat sambil beristirahat. Beliau menawarkan kalau ada yang bersedia untuk menjaga keselamatan pasukan malam itu. Berdirilah satu orang Ansyar, yakni Abbad bin Bisir, dan seorang Muhajirin, yakni Ammar bin Yasir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka berdua untuk berjaga di suatu tempat yang disebut pintu Shibe. Mereka berdua pun berangkat ke sana. Sampai di pintu Shibe tersebut, Abbad bertanya kepada Ammar, pada bagian malam manakah engkau inginkan aku berjaga? Awal malam atau akhir malam? Biarlah aku berjaga di akhir malam, kata Ammar, kemudian ia tidur. Sambil berjaga, Abbad mengerjakan sholat malam. Ternyata malam itu ada seorang musyrik yang mengikuti mereka dengan diam-diam. Tetapi lelaki musyrik dari Nahl ini lebih ke masalah pribadi, bukan permusuhannya kepada Islam. Dia ingin membalas dendam, karena istrinya telah disakiti oleh salah seorang anggota pasukan Muslim. Begitu melihat dua orang yang berjaga, di mana salah satunya sedang tidur, lelaki musyrik itu melepas anak panahnya dan mengenai Abbad yang sedang sholat. Walau terpanah, Abbad tidak menghentikan syalatnya. Ia mencabut panah tersebut dan terus sholat. Lelaki musyrik itu memanah lagi dan mengenainya, tetapi itu pun belum menghentikan Abbad bin Bisir dari syalatnya. Pada kali ketiga ketika panah mengenainya, Abbad ruku dan sujud, kemudian membangunkan Ammar dan berkata, bangun dan duduklah, aku telah terpanah dan tertahan di tempatku. Lelaki musyrik tersebut telah melompat keluar dari persembunyiannya untuk menyerang, tetapi begitu melihat dua orang yang bersiap dan mengetahui kehadirannya, ia segera melarikan diri. Melihat keadaan Abbad yang berlumuran darah, Ammar berteriak kaget, Subhanallah, mengapa engkau tidak membangunkan aku saat pertama ia memanahmu? Saat itu aku sedang membaca satu surat, kata Abbad menjelaskan, aku tidak suka menghentikan membacanya kecuali telah tamat satu surat tersebut. Demi Allah, jika tidak karena khawatir melalaikan tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berjaga, aku lebih suka mati daripada menghentikan bacaan Qur'anku tersebut. Dalam suatu riwayat dijelaskan, saat itu Abbad sedang membaca surat Al-Kahfi. Hari-hari menjelang perang Yamamah di masa kekhalifahan Abu Bakar, Abbad bin Bisir menemui Abu Sa'idi Al-Khudri, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya yang banyak meriwayatkan hadits-hadits beliau, kemudian berkata, Hai Abu Sa'idi, semalam aku bermimpi seolah langit terbelah, kemudian mengatup, menelan, diriku. Insya Allah, itu adalah tanda kesyahidan. Demi Allah, engkau bermimpi yang baik. Kata Abu Sa'idi Al-Khudri. Bertiga dengan Abu Dujanah dan Barra bin Malik, ia memimpin sekitar 400 orang-orang Ansyar dalam perang Yamamah tersebut. Mereka bertiga dianggap yang paling pemberani, sehingga bisa memberi teladan dan menguatkan hati anggota pasukan lainnya. Abbad berseru, pecahkan sarung pedang kalian, dan jadilah kalian orang-orang istimewa yang berbeda dengan kebanyakan orang. Mereka pun berperang dengan perkasa, dan terus maju hingga berhenti di kebun Musailamah, di Kana Hajar, pertahanan terakhir di mana akhirnya Musailamah terbunuh oleh tombaknya Wahsy, dan akhirnya pasukan Nabi palsu dan pendusta besar tersebut dikalahkan. Abbad sendiri akhirnya menemui syahidnya dengan luka-luka yang begitu banyak, termasuk di wajahnya, sehingga ia sulit dikenali, kecuali dengan tanda yang ada di tubuh.